Perkenalkan, nama saya Krisanova Aryani dengan NIM 21M10062. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu teori dramatisme yang dikembangkan oleh Kenneth Burke pada tahun 1945 hingga awal 1950. Teori dramatisme. Teori dramatisme merupakan salah satu teori yang menganalisa hubungan antar manusia dengan menekankan kepada penggunaan simbol dalam segala hal yang berkaitan dengan tindakan manusia. Teori dramatisme ini merupakan teori yang mencoba memahami tindakan manusia layaknya sebuah drama. Karena itulah, Kenneth Burke menyebutnya sebagai dramatisme, yakni bahwa tindakan manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai motif yang melatar belakanginya. Di dalam teori dramatisme ini terdapat dua konsep yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama yaitu substansi. Substansi adalah setiap tindakan manusia, termasuk apa yang ia sampaikan kepada orang lain, pada dasarnya memiliki substansi atau tujuan tertentu. Hal ini terkait dengan karakteristik individu itu dan juga latar belakang yang baik, latar belakang sosial, budaya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pembicara dengan latar belakang agama di dalam kehidupannya, komunikasi dan tindakannya pasti berhubungan dengan agama yang dianutnya. Walaupun dia sedang berbicara biasa dan tidak sedang melakukan ceramah, pasti komunikasi dan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan poin-poin agamanya. Dan yang selanjutnya ada identifikasi, yaitu tindakan dan komunikasi kita akan menggunakan identifikasi tertentu untuk mendukung substansi atau tujuan tadi. Di sini, Burke menekankan bahwa salah satu alat utama identifikasi adalah bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Nah, contohnya untuk memperkuat identifikasi ini sudah saya jelaskan dalam substansi tadi, yaitu pembicara dengan latar belakang agama pasti verbal maupun nonverbalnya berhubungan dengan agama juga. Menurut Burke, substansi dan identifikasi itu dilandasi oleh dua alasan, yakni guilt, yaitu rasa bersalah, dan redemption, atau penebusan. Sebagai contoh, orang yang hidup dalam keterbatasan atau dalam garis kemiskinan, pasti kesehariannya dia akan terus berjuang untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Dan yang selanjutnya ada siklus atau upaya. Yang pertama ada order of hierarchy, yaitu tingkatan yang ada di dalam masyarakat karena kemampuan manusia untuk menggunakan bahasa. Bahasa memungkinkan manusia membuat kategorisasi yang pada akhirnya membentuk hierarki sosial. Misalnya, ada kaya miskin, dosa pahala, lemah dan kuat. Yang kedua, ada negatif, yaitu kemampuan manusia untuk menilai sebuah posisi dengan berusaha menghindarinya dengan menentukan sebuah pilihan. Sebagai contohnya, orang yang membeli barang mahal pasti mementingkan kualitas barang tersebut. Dan ada yang pula berpikir jika barang murah lebih berkualitas karena lebih mudah untuk dijual dan lebih laku dalam pasaran. Yang ketiga ada victimage, yaitu cara yang dilakukan manusia untuk menebus kesalahan yang baik disengaja maupun situasional dengan menganggap diri kita sebagai korban. Untuk menebusnya, Burke menyebutkan bahwa ada dua cara, yaitu mortification atau penyiksaan, yang diartikan sebagai menjalani situasi salah tersebut. Seperti contoh orang miskin yang berdamai dengan kehidupannya. Dia berdamai dengan cara mengurangi keinginan-keinginan untuk membeli barang yang lebih mahal. Dan cara kedua yaitu scapegoating atau menyalahkan pihak atau orang lain. Misalnya, orang miskin yang tadi menyalahkan orang tuanya
atau orang miskin tersebut menyalahkan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu redemption, atau upaya keluar dari kesalahan atau situasi yang salah tadi. Misalnya, orang miskin yang tadi itu mengajak keluarganya, seperti anak-anaknya atau sanak-sanak saudaranya untuk keluar dari kemiskinan tersebut dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin berhenti menyalahkan pemerintah atau koruptor yang ada di negara ini. Dan untuk menganalisis tindakan simbolis manusia yang tadi, Burke mengemukakan metode yaitu yang disebut dengan pentat. Metode tersebut antara lain yaitu 1. The act atau tindakan. Biasanya berupa apa yang sedang dilakukan. Yang kedua, ada the scene atau adegan, yaitu konteks atau latar belakang yang berhubungan dengan tindakan tadi. Yang ketiga, ada the agent atau orang tersebut. Jadi, orang tersebut biasanya melakukan tindakan yang dilakukannya. Yang keempat, ada agensi, yaitu saluran yang dilakukan untuk melakukan tindakan. Yang kelima, ada purpose, yaitu tujuan bagaimana tindakan itu dilakukan atau tujuan dari tindakan tersebut. Nah, dalam metode pentat itu bisa kita gunakan untuk menganalisis tindakan-tindakan manusia. Misalnya, apa yang dilakukan orang miskin tadi untuk keluar dari kemiskinannya, bagaimana dia berjuang. Dari penjelasan yang sudah saya jabarkan, di dalam teori ini terdapat 3 asumsi penting, yaitu pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Artinya, ada perbedaan antara manusia dan hewan dalam tindakan yang dilakukannya. Jika hewan bertindak karena insting, manusia bertindak karena motif tertentu. Untuk itu, segala tindakan manusia dianggap sebagai tindakan simbolis, baik dalam tujuannya maupun dalam penyampaiannya. Yang kedua, yaitu bahasa dan simbol merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia. Burke melihat pentingnya bahasa dan simbol dalam kehidupan manusia yang mengikuti segala tindakannya tadi. Motif atau tujuan hanya bisa disampaikan kepada orang lain melalui perantara simbol atau bahasa. Oleh karena itu, kata, pikiran, dan tindakan manusia berhubungan erat satu sama lainnya. Yang ketiga, yaitu manusia adalah pembuat pilihan. Setiap pikiran, ucapan, tindakan manusia bukanlah hasil kebiasaan semata, melainkan hasil dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori dramatisme ini adalah teori yang menyatakan bahwa layaknya sebuah drama, segala tindakan manusia dilandasi oleh motif atau tujuan tertentu dan merupakan hasil dari pilihannya sendiri.